Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu kembali dengan saya ya di mata kuliah Bisnis Intelijen atau Kecerdasan Bisnis pada pertemuan kedua. Oke, pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada tugas ya, ada tugas yaitu mengumpulkan data. Nah, atau data transaksi yang terdiri dari 100 record gitu ya, data transaksi apapun ya, transaksi apapun. Oke, jadi kalau transaksinya datanya sudah ketemu, nanti kita akan belajar tentang bisnis intelijen ya. Kita pahami dulu dari dasarnya, dasar kecerdasan bisnis itu seperti apa. Kemarin kita sudah jelaskan, kita sudah pahami panjang lebar apa itu kecerdasan, apa itu bisnis gitu ya, apa itu bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis gitu ya, dimana kalau dari kata-katanya atau dari makna harfiahnya, kecerdasan adalah intelektual yang tinggi atau mampu menganalisa ya, cerdas intinya. Kalau bisnis itu adalah kesibukan ya, berasal dari kata busy kalau dalam bahasa Inggris, kemudian artinya sibuk. Nah, namun di dalam makna harfiah bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis adalah kesibukan ya, atau suatu aktivitas yang merubah data dari suatu proses bisnis dari organisasi maupun perusahaan untuk diolah atau dijadikan informasi yang berguna bagi pengguna. Nah, cerdasnya ada di mana, yaitu mengolah data dari data menjadi sebuah pengetahuan atau informasi yang berguna. Sedangkan kesibukannya, bisnisnya ada di dalam proses pengumpulan data. Karena setiap kesibukan atau setiap kesibukan atau setiap bisnis itu akan menghasilkan data. Nah, jadi kemarin sudah saya sampaikan, bisnis yang cerdas itu bisnis yang berdasarkan data, tidak asal membuat bisnis, tidak tanpa data kemudian kita bisnis itu akan bagus, itu ya mungkin 100 banding 1 kalau ada yang seperti itu. Tapi yang pada umumnya adalah semuanya berdasarkan data. Oke ya. Oke, kita tengok kembali tujuan dari bisnis intelijen kemarin sebelum kita mengerjakan atau tugas yang kita berikan kemarin. Oke, kita lihat. Tujuan dari bisnis intelijen adalah mengkonversi sejumlah data menjadi nilai bagi pengguna. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan, ini review ke pertemuan kemarin ya, bahwasanya kita tahu sini ada data gitu ya, ada data, ini ada informasi. Jadi semakin besar datanya, volumenya semakin baik, semakin besar, maka nilainya akan semakin bagus ya. Ada informasi, kemudian dari data akan diolah jadi informasi akan jadi pengetahuan, dan pengetahuan bisa dijadikan untuk proses pengambilan keputusan. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini atau tugas kali ini mengerjakan tugas yang kemarin gitu ya, yang sudah saya berikan. Yang pertama adalah bagaimana kita membaca data. Diawali dari kita bisa mentafsirkan atau mengkonversi data menjadi sebuah informasi. Diawali dari itu dulu. Kita melihat sebuah data, kemudian data itu kira-kira akan kita jadikan informasi apa sih sebenarnya. Itu yang penting, kuncinya adalah di situ dulu. Ya. Kalau alat yang digunakan untuk menampilkan informasi atau mengolah informasi, nah itu semuanya sudah tahu ya. Jadi apalagi kita orang SI, itu semuanya pasti akan tahu ya. Bisa banyaklah tool yang digunakan, itu tool itu banyak. Nah, untuk kemarin tugasnya saya minta untuk di Excel, nanti akan saya coba atau kita coba bareng-bareng bagaimana cara melihat informasi atau ya melihat informasi dari hasil data yang kita miliki. Nah ini sekaligus menjadi tugas di pertemuan kali ini, bahwasanya silahkan olah data kalian yang sudah dikumpulkan di pertemuan kemarin ya. Tugas yang pertemuan kemarin sampai dengan pertemuan hari ini itu mengumpulkan data atau mencari data.
seperti yang saya sampaikan tadi, di awal ini silahkan mengubah atau mengkonversi data itu menjadi sebuah informasi. Awali dulu dari informasi yang ada di datamu itu untuk apa sebenarnya, gitu ya. Oke, data ini yang sudah saya kumpulkan ini sebenarnya di dalamnya ada informasi apa saja sih? Informasi yang kira-kira itu bisa digunakan untuk menunjang atau untuk menghasilkan pengetahuan, yang pengetahuan itu nantinya akan bisa dijadikan untuk penunjang pengambilan keputusan. Itu apa kira-kira? Nah, ya, tidak sampai ke pengetahuan dulu atau belum sampai ke proses pengambilan keputusannya dulu, tetapi kita data dirubah menjadi informasi dulu. Oke, saya punya data Excel seperti ini ya, misalkan seperti yang saya kemarin saya minta untuk membuat atau mencari ya data transaksi yang minimal 100 rekod. Ini cuman sangat sederhana. Tadi saya sampaikan bahwasanya di sini ya semakin bagus, semakin banyak datanya, maka informasinya akan semakin bagus. Ya, kalau datanya kecil, ya kemarin juga saya sampaikan di pertemuan yang kemarin, kalau datanya semakin kecil ya, informasinya yang diambil akan semakin kecil juga yang didapat. Contoh, ini kita lihat tanggal, bulan, nominal, jumlah. Jadi pada tanggal 3 di bulan 1 ya, atau bulannya ditaruh sini, monggo lah, bebas itu. Kemudian ternyata ada penjualan nominalnya 5, ada jumlahnya ada 3. Nah, oke, ini contoh saja ya. Nah, ini informasi ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Karena datanya sangat simpel ya, sangat simpel. Jadi semakin datanya semakin simpel, maka informasinya akan semakin sedikit juga. Berbeda misalkan ditambahkan satu lagi, ada satu kolom lagi. Oke, kita lihat misalkan saya contohkan di sini. Ada kolom yang namanya kolom operator. Ini informasinya akan berbeda lagi. Ada tambahan informasi apa lagi? Monggo silakan. Semakin banyak filenya di sini atau kolomnya, nanti akan semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan dari data yang kita miliki. Ya, tapi semakin sedikit, semakin seperti ini, semakin sedikit ya sudah informasi yang kita akan dapatkan ya semakin sedikit. Kira-kira informasi yang kita dapat dari data penjualan bursa ini kira-kira apa? Apa saja kira-kira informasi yang bisa dimunculkan atau diolah dari data ini? Oke, itu silahkan dijabarkan nanti ya, misalkan bisa dijabarkan, bisa ditulis misalkan informasi apa saja yang nanti bisa diperoleh dari data kamu ya. Misalkan satu informasi yang bisa saya peroleh, yang pertama adalah penjualan setiap bulan, penjualan bulanan. Oke ya, penjualan bulanan. Oke, jadi setiap bulan itu toko sel ini menjual pulsa berapa saja. Oke ya, informasi penjualan bulanan. Kemudian informasi jumlah nominal, ya, jumlah nominal dari yang terjual mungkin per bulan atau total. Nah, ini kan sudah dua informasi sebenarnya ya, nominal yang terjual per bulan atau total. Jadi ini transaksi ini 1 tahun ya. Nah, ini juga bisa didapatkan informasi lagi. Nominal yang terjual per bulan, nominal yang terjual per tahun. Kemudian penjualan terbanyak pada bulan, misalkan ya, bulan. Kemudian nominal terjual terbanyak. Oke, nominal terjual tersedikit misalnya ya. Banyak kan informasi ini bisa disampaikan
atau bisa dikuali lebih banyak. Terbanyak per bulan itu nominal apa ya? Tersedikit atau terbanyak setiap bulannya. Nah, tersedikit ya setiap bulan. Nah, kemudian terbanyak setiap bulannya, misalkan rata-rata penjualan setiap bulannya, total jumlah penjualan, dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi sebenarnya ya kalau kita mau olah. Nah, ini silakan nanti dijabarkan sebanyak-banyaknya informasi apa yang kira-kira bisa kalian dapat atau bisa kalian peroleh dari data yang kalian sajikan. Oke, kemudian sekarang mungkin pertanyaannya adalah, kalau seperti ini kan kita tidak tahu ya, kita harus hitung satu persatu atau bagaimana, monggo lah. Oke ya, untuk mendapatkan data atau melihat data-data di sini ini ya, penjualan bulanan, jumlah nominal yang terjual, jumlah nominal yang terjual per tahun misalkan, kemudian penjualan terbanyak dan lain sebagainya, ini kita bisa menggunakan fungsi pivot table ya. Pivot table itu ada di sini, menu insert. Ini bisa pivot table juga, atau di sini ada pilihan pivot chart saja atau pivot chart dan pivot table. Oke, kita klik saja. Nah, kemudian diklik dari nomor ini ya sampai bawah, atau gini pakai CTRL shift Z. Nah, oke. Kemudian ini mau ditaruh di mana? Nah, kalau ini kan di situ ya. Nah, di sini juga boleh. Nah, dan di oke. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian silakan diklik ya. Oke. Nah, oke. Nah, itu ada apa? Ada grafiknya sama ada tabelnya. Oke, kita punya dua-duanya ya. Kemudian sekarang kita filter. Yang akan kita filter itu apa sih? Misalkan tanggalnya. Oke, tanggalnya. Oke, kita filter. Nanti diseleksi berdasarkan tanggal. Oke ya. Jadi tanggal berapa, kemudian bulan, misalkan bulan. Oke. Nah, tanggal dan bulan. Kemudian di bulan ini sebenarnya kan nanti bisa ditaruh di sini ya. Jadi bulan itu kan tidak jumlah, tapi bisa dipilih per bulannya. Taruh sini saja. Ini kita melihat bulan 1 sampai dengan 12 ya. Sumnya yang dijumlah adalah jumlah nominalnya ada berapa jumlahnya, kemudian nanti jumlahnya ada berapa ya. Ini jumlahnya, jumlah per ini ya, sesuai dengan tabel ini. Oke. Nah, di sini ada. Jadi nominal ini count ya, karena kita kan namanya kan 5, 20 gitu kan. Nah, ini count. Kalau count ini berarti diganti ya, bukan sum yang nominal ini ya. Oke, value-nya di setting count. Oke. Nah ya, jadi ini nominalnya, data nominalnya, nominal 5, nominal 20, nominal 10, nominal 25 ya kan. Ini kan nominal. Ini nominalnya pada bulan 1 itu nominal yang terjual ada berapa sih? Bulan 1 ada 12 ya kan. Nah, kemudian bulan 2, nah ini kan sudah sesuai. Ini count, kemudian ini jumlahnya pakai sum ya, pakai sum. Kemudian sebenarnya ini juga bulan itu bisa dibuat filter juga sih sebenarnya. Nah, ini juga bisa dibuat filter. Kemudian
Ini kita bisa melihat. Jadi total nominal itu terjual itu ada 100 ya, karena di setiap tanggal itu kan misalkan tanggal bulan 1 tanggal 3, ini tanggal 12 ini sebenarnya ada 2 ya, ada 12. Ada 2 nominal yang terjual pada bulan yang sama, tanggal yang sama ada yang 2 yang terjual. Nah, nominalnya tapi berbeda. Jumlah nominal pada bulan apa sih yang paling banyak terjual itu? Ternyata yang paling banyak terjual itu di bulan 12, di 11 ternyata, sama bulan 1 itu ada 12 penjualan ya, ada 12 penjualan. Kemudian ada yang cuma 5 di bulan 12 ini, kemudian di bulan 4 ini. Berarti nilai yang paling banyak, bulan yang paling banyak melakukan penjualan itu di bulan 12 sama bulan bulan 1 sama bulan 11. Oke. Kemudian misalkan ini ya, ini grafiknya biar kelihatan bagus bisa kita ganti. Bisa kita ganti tipenya, kita ganti. Biasanya kalau memperlihatkan itu pakai yang mana ya, yang ini coba. Nah, oke ya. Nah, ini jumlahnya. Jadi, nah jumlahnya pada bulan nominal ya, nominal itu. Nah, ini di sini ya, di sini. Pada bulan, kalau ini kan nominal, jumlah nominalnya. Kalau ini jumlah penjualannya ya, penjualan. Nah, pada bulan 1 ini ada 12 ya, kemudian pada bulan 11 ada 12. Ini juga kita bisa kasih labelnya. Oke. Nah, bisa kan kelihatan ya jumlah-jumlahnya. Ternyata dari sini kelihatan. Ya, dari sini kelihatan, atau di sini nanti kita tambahkan label juga bisa. Oke ya. Oke, ini jumlah ini jumlah yang terjual dari masing-masing ini ya, jumlah yang terjual. Nah, dari kesekian ini di bulan 11 itu sampai 59 total dari masing-masing nominal itu, memang penjualan paling banyak itu di bulan 1 sampai 76. Ternyata di bulan 2 meskipun cuman 10 ya, cuman 10 ini yang terjual, tidak 12 tapi 57 jumlah nominalnya. Ini bisa kelihatan. Nah, kita dari sini sudah tahu polanya. Ternyata di bulan 10 itu ya, polanya itu, data itu di bulan 1 itu ruame. Mungkin ini analisa kita saja ya, ada kemungkinan misalkan ternyata di sini itu habis merayakan tahun baru misalkan. Nah, kemudian ternyata di bulan 10 ini tidak tahu Pak kok kondisinya turun seperti ini, saya tidak tahu ya misalkan. Tapi di bulan 11 dia naik lagi, polanya seperti itu. Nah, ini ada apa ini sebenarnya, sehingga ketika di bulan 10 kalau data ini kok sama setiap tahunnya, kok hampir sama seperti ini, ya mungkin ada kemungkinan di bulan ini, bulan 10 ini sepi gitu misalkan. Ini contohnya. Kemudian kita sebenarnya bisa melihat data, misalkan nominalnya kita taruh di sini ya, kemudian kita taruh di atas kolomnya ini. Nah, ini kita bisa melihatnya dari data lebih detail ya, lebih detail. Jadi nominal 5 ini bacanya ya, nominal 5 itu jumlah terjual pada bulan 2 jumlahnya ada 20 ya, yang terjual itu ada 20. Kemudian dari jumlah masing-masing itu ada 12 pada bulan 2 itu, jumlahnya yang terjual di nominal 2 ya, karena pada bulan 1 itu ada 2 penjualan, tapi jumlah dari penjualannya itu ada 12. Oke, kita lihat nominal 5 itu di bulan 1 ada nominal 5 ya. Nah, ada di bulan 1 nominal 5 3, sama bulan 1 nominal 5 9 ya.
Kemudian di bulan 2 nominal 5 itu terjual 4 kali, nominal 5 5 5 5 5. Oke. Kemudian totalnya ada 26. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 9. Oke ya. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, nominal 5 ya, tadi lebih detail lagi. Nominal 5 itu kalau orang beli itu ternyata ya di bulan 2 dan di bulan 4 ini tertingginya di nominal 5 ya, dengan total orang beli itu 24 sama 26. Namun di bulan 5 itu cuman 3 kali penjualan, tetapi jumlah belinya, jumlah yang dibeli konsumen tadi, jumlah yang ada di sini ya, jumlahnya ini, karena ini nominal, ini jumlah orang beli misalkan, itu ternyata lebih banyak dari bulan 4. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini lebih detail, informasi ini lebih detail lagi. Kemudian ini misalkan di bulan nominal 10, di nominal 10 itu ini paling bagus ini ya, karena di setiap bulan ada penjualan nominal 10. Nah, totalnya ada 20 ya, jumlahnya ada 20 kali penjualan. Kemudian dari sini, dari 20 kali penjualan ini masing-masing totalnya ada 111 ya. Nah, ini juga bisa kelihatan. Ternyata ya, bisa kelihatan. Kita bisa menganalisa. Ternyata meskipun nominal 5 itu tidak laku di setiap bulan, tetapi jumlah penjualan nominal 5 ini lebih banyak daripada nominal 10 yang setiap bulannya terjual, ya kan? Nah, ini kan informasi juga ini ya, yang bisa kita analisa, yang nanti akan bisa jadi pengetahuan dan akan jadikan pengambilan keputusan. Tapi tentunya proses pengambilan keputusan dan proses ini tidak semudah yang tidak mudah, maksudnya tidak kemudian sekali kita punya data itu cuma setahun kemudian kita sudah bisa menganalisa. Ya bisa jadi iya, bisa jadi nunggu beberapa tahun yang akan datang lagi juga gitu. Jadi data itu memang harus terkumpul banyak untuk dianalisa. Kemudian nanti kita lihat lagi di nominal 20 misalkan 25, 50, 100 dan sebagainya. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa rata-rata hampir sama ya, nilai penjualannya hampir sama ya, total penjualannya sekian, cuman tadi di total ini bulan ya, rata-rata bulan kalau kita melihatnya ini paling banyak memang di bulan 1 sama di bulan 11, sama dengan grafik yang kita buat tadi. Nah, ini contohnya. Atau di sini bisa kita pilih berdasarkan tanggal atau bulan misalkan ya, atau nah ini juga bisa ya kan, di tanggal 4 itu ternyata bulannya ini ya. Nah, ini ternyata seperti ini, setiap tanggal 4 itu di setiap bulan ini saja yang laku, bulan 4, bulan 6, bulan 9, bulan 11 itu. Nah, cuman itu di tanggal 4, penjualan tanggal 4, beda dengan ketika ini. Nah, oke ya, ini cara, atau kalau kita ingin melihat hasil ya, hasilnya dari sebuah data yang kita olah ya, kita olah untuk menjadikan sebuah informasi. Ini contohnya seperti itu ya. Ini bulannya bisa dipilih bulan apa saja, misalkan 6. Nah, ini ternyata ada di posisi ini karena grafiknya kan seperti ini ya. Kita bisa membuat grafik yang berbeda tentunya dengan mengganti grafik lagi kalau kita pengen lihatnya bulanan ya. Kalau ini kan kita pengen memang kita melihat polanya dalam 1 tahun itu bagaimana. Nah, ini juga sama, bisa kelihatan di nominal 100 ya, di nominal 100 itu yang warna ini bisa kelihatan ya, hampir sama sih rata-rata memang penjualannya. Itu kita bisa analisa sendiri ya. Nah, itu ya, jadi nanti salah satu cara ya, mungkin ada cara yang lain ya,
Ini kalau di Excel saya contohkan itu. Dan cara ini sebenarnya memang banyak ya, harus sama seperti yang saya contohkan ini, sebenarnya banyak. Kita juga bisa memilih kolomnya, ini pilih nominalnya saja ya. Nominalnya di nominal berapa, ada 5 misalkan, berarti yang akan tampil cuma nominal 5 ya. Nah jumlahnya, nah ini juga bisa dipilih semuanya. Ini monggo lah, bisa didesain sedemikian rupa, bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak ya dari sini. Ini informasi yang secara global. Nah terbuat banyak, nominal yang terjual tahunan jumlahnya tadi sudah, nominal yang terjual per bulannya sudah, penjualan bulannya sudah, semuanya sudah ada di sini, sudah disajikan di sini. Dan ini juga bisa kita desain, kita bisa ganti atau kita bentuk grafiknya, kita mau menampilkan apa saja itu sebenarnya bisa dari pivot tabel ini tadi ya. Oke itu ya. Kemudian kalau misalkan yang di sheet kedua mau ditampilkan juga sama, monggo silakan ya, sama dengan yang tadi, atau punya mungkin pengennya pivot tabel saja, Anda pakai grafik juga boleh ya. Oke, nah ini kan defaultnya seperti ini ya, smart friend, kemudian tanggalnya oke ya, smart friend, kemudian misalkan bulan. Nah ini filternya, tempat filter tanggal, bulan, kemudian misalkan operator ya, berdasarkan operator, kemudian kolom-kolomnya itu adalah jumlah, kemudian kita misalkan kasih nominal juga sama, boleh, bisa ya kan. Nah oke, saya rasa cukup ya. Oke, tadi tugasnya adalah tadi ya, membuat datamu itu yang sudah kamu kumpulkan itu kira-kira kamu mau jadikan informasi apa, atau silakan cari informasi dari data yang telah kamu kumpulkan ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan dikerjakan tugasnya. Sehat selalu untuk kita. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.